فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan ringkas tentang keutamaan ahli hadis, di mana pada keutamaan terakhir apa yang disebutkan dalam kitab kita tentang keutamaan ahli hadis, keutamaan orang yang menghafal hadis dan meriwayatkan hadis. Indaka Ali mereka adalah orang-orang yang terdepan untuk mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Ini keutamaan yang sangat jelas bagi siapa saja menghafal hadis kemudian menyampaikannya, mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahum ra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan wajah yang bagus kepada seseorang. Nah, diberi wajah yang berbinar-binar. Karena apa? Kegembiraan. Bergembira dengan rahmat dari Allah, bergembira dengan karunia dari Allah. Siapa yang mendengar perkataanku kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan. Maka ini penting untuk diingat, teman. Walaupun satu hadis dua hadis yang kita hafal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap untuk bisa mendapatkan bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Dengannya kita terpacu untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya merupakan bentuk upaya kita menjaga syariat, yaitu dengan mempelajari hadis dan menghafalnya. Baik. Adapun pengarang mandhumah ini siapa namanya? Akbar. Siapa namanya pengarang mandhumah Al-Baiquniyah? Tayyib, Umar ibn Muhammad ibn Fattuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Baiquni. Walaupun nisbah Al-Baiquni ini wallahu a'lam nisbah kepada apa? Apakah kepada orang tua ataukah kabilah ataukah tempat, wallahu a'lam. Tapi beliau masyhur dengan nisbah Al-Baiquni. Termasuk di antara ulama yang karangannya tersebar tapi orangnya sulit untuk didapati biografinya. Yang kita dapat hanya segini saja, nama saja. Baik. Adapun penjelasan tentang beliaunya tidak disebutkan, bahkan para pensyarah mandhumah Baiquniyah juga mereka mengakui tidak mendapati biografi yang panjang yang jelas tentang pengarang kitab. Baik. Tapi demikianlah barakah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pada suatu karangan, karangannya tetap terjaga walaupun orangnya manusia tidak mengenalnya.
Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada manzumah, di sini dibawakan dua pembahasan lagi, yaitu terkait ta'rifu ilmil hadits dan mabadi' ilmil hadits. Kita ambil pembahasan ta'rifu ilmil hadits, pengertian ilmu hadis itu apa. Untuk kita apa? Mengenal, atau lebih tepatnya pembahasannya dengan apa? Pengenalan ilmu hadis, agar kita tahu ilmu hadis yang akan kita pelajari secara global cakupannya apa. Baik. Nah, pengertian ilmu hadis itu apa, akhwan? Dikatakan di sini huwa ma'rifatul qawaid allati yutawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi. Upayakan pengertian-pengertian ini untuk antum hafal dan pahami, karena akan terulang pada kitab-kitab yang lebih tinggi dari kitab-kitab mustalah. Baik, bagi yang sudah pernah menghafal Manzumah Al-Baiquniyah, maka hendaknya ditambahkan untuk dia menghafal lagi pengertian-pengertian sebagai tambahan maklumat. Nah, ilmu hadis itu apa? Ilmu hadis adalah ma'rifatul qawaid, pengetahuan tentang kaidah-kaidah allati yutawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi, yang digunakan untuk bisa mengetahui kondisi perawi dan hal yang diriwayatkannya. Ini pengertian mudahnya. Jadi ilmu hadis adalah apa? Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan perawi dan keadaan yang diriwayatkan. Baik, ini ilmu hadis. Nah, dari pengertian ini berarti bisa kita bagi, ikhwan, ilmu hadis nau'an. Secara umum ilmu hadis itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ilmu riwayah, dan yang kedua ilmu dirayah. Bisa Anda melihat dalam kitab, dan ini dikumpulkan dalam satu halaman untuk memudahkan kita agar tergambar ilmu hadis secara global. Apa itu ilmu riwayah? Wa huwa naqlu ma udhifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ilmu riwayat adalah penukilan apa saja yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu riwayat, ilmu periwayatan, yaitu dengan apa? Dengan menukilkan apa saja yang diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan Nabi mengatakan demikian, atau perbuatan aku melihat Nabi melakukan demikian-demikian. Terus diriwayatkan sebagaimana periwayatan hadis-hadis sehingga tertuang dalam kitab-kitab yang masyhur seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Ini maksudnya apa? Masuk dalam ilmu riwayah, periwayatan hadis. Adapun ilmu hadis yang kedua yaitu ilmu dirayah. Ilmu dirayah wa huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabuli warrad. Ilmu dirayah yaitu ilmu yang diketahui dengannya kondisi-kondisi perawi hadis dan yang diriwayatkannya, dari sisi bisa diterima atau ditolaknya riwayat tersebut. Ini ilmu dirayah. Jadi pada ilmu dirayah yang dibahas adalah apa? Fulan bagaimana keadaannya,
Misalnya ketemu perawi yang bernama Abdullah bin Lahi'ah. Ini seorang perawi ini bagaimana kondisinya, apakah thiqah ataukah dhaif ataukah mukhtalid? Ini dibahas dalam ilmu apa namanya? Hamzah, ilmu dirayah. Demikian pula pembahasan hadis, misalnya hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini bagaimana derajat hadisnya, apakah bisa diterima ataukah ditolak? Demikian pula hadis misalnya laqinu mautakum yasin, misalnya talqinlah orang-orang yang mau mati di antara kalian dengan surat Yasin. Nah, ini mana yang diterima dari dua riwayat yang hampir sama tadi? Baik, nah pembahasan untuk mengetahui suatu hadis bisa diterima atau ditolak. Dengan kata lain, suatu hadis itu sahih atau dhaif, itu pembahasan ilmu apa dzikri? Ilmu dirayah. Bedanya cuma dal dan ra. Ya. Depannya. Kemudian setelahnya wawu dan ra. Kalau ilmu riwayah, ilmu periwayatan, intinya meriwayatkan. Kita datang ke guru meriwayatkan hadisnya. Seperti dulu misalnya kawan, para perawi melakukan safar. Taib Jabir bin Abdullah melakukan safar 1 bulan untuk menemui Abdullah bin Unais. Datang. Kemudian sampai di Abdullah bin Unais, Abdullah bin Unais meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ilmu apa? Muhammad Raga. Ilmu riwayat. Ilmu riwayat. Baik. Adapun yang membahas kondisi hadis, kondisi perawi-perawinya, ini adalah apa? Ilmu dirayah. Baik. Farriwayatu hiya al-hifdhu wan naql wa dirayatu hiya ma'rifatus sahihi min ad-dha'if. Sehingga dari sini kita ketahui namanya riwayat itu intinya adalah menghafal dan menukilkan. Ya, dihafal, disampaikan. Itu ilmu riwayat. Paham? Ketika belajar hadis, kita menghafal hadis. Misalnya seperti pelajaran kita Tazwidus Shighar. Itu apa? Kita menghafal hadis, kemudian nanti disampaikan. Seandainya kita dengan sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ilmu riwayat. Jadi karena intinya di situ menghafal, kemudian nanti disampaikan, diteruskan kepada perawi setelahnya yang mengambil ilmu darinya. Sedangkan dirayah ya ma'rifatus sahihi min ad-dha'if. Inti dari dirayah adalah upaya untuk mengetahui yang sahih dari yang dhaif. Wa ma'rifatu halir rawi hal huwa mimman yuqbalu hadithuhu aw la. Dan untuk mengetahui kondisi perawi, apakah dia termasuk dari orang yang bisa diterima hadisnya atau tidak. Nah, ini ilmu hadis secara umum dua ini ya kawan. Ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Dan kedua jenis ilmu ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Baik. Dikatakan di sini awwalu man sannafa fi ilmi al-hadits huwa al-qadi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi fi kitabih Al-Muhaddithul Fasil baina ar-rawi wal wa'i. Dan orang yang pertama kali membuat karangan berkaitan dengan ilmu hadis yang lebih spesifik lagi untuk kita katakan ilmu hadis jenis ilmu dirayah, yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi, lebih dikenal dengan Imam Ar-Ramah-Hurmuzi, dalam kitab beliau Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Dan sebagai faedah untuk tergambar bagaimana tahapan-tahapan akhwan taib para ulama kita
dalam menulis kitab-kitab seputar ilmu hadis, maka perhatikan beberapa marhalah, beberapa tahapan yang disebutkan oleh para ulama dalam upaya pembukuan hadis, juga dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis. Baik, kita mulai dulu dari ilmu riwayah, kawan. Berkaitan dengan ilmu riwayah ini, periwayatan hadis, menghafal dan menyampaikan kepada umat. Maka ilmu ini telah dimulai dari semenjak zaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Nah, karena mereka mendengar dari Nabi hadis, kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Dan ilmu riwayat pada masa sahabat radhiyallahu alaihim lebih dominan pada sisi hifdz, pada sisi hafalan. Penjagaannya dengan apa? Penjagaan dada, hifdzus sadr. Karena memang Arab, ikhwan, orang-orang Arab, mereka diantara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah quwwatul hifdz, apalagi pada masa-masa itu. Sehingga pada masa-masa itu penulisan itu cenderung jarang. Kenapa? Karena memang kekuatan hafalan luar biasa. Bahkan orang-orang Badui terkadang mendengar orang mengucapkan bait-bait syair berapa, 10 atau 30, dia dengar sekali langsung nanti bisa meriwayatkan. Enggak perlu tanya tadi bilang apa? Tadi bilang apa? Nah, dengar gitu aja, nah bisa. Baik, itu keadaan mereka. Sehingga kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara sekali. Nabi tidak suruh hafalkan kalian. Tidak. Ya kan? Mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian, kemudian mereka sampaikan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan tokoh terdepan dalam hafalan pada masa itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun di sana ada yang juga mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kecil dibandingkan para sahabat yang mengandalkan hafalan. Siapa tokoh yang dikenal memiliki catatan banyak tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari karangan sahabat? Indah Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian pada tahapan tabi'in, pada masa tabi'in rahimahumullahu ta'ala ajma'in, maka mulai sebagian tabi'in menulis riwayat mereka. Naam. Baik. Karena pada masa ini mulai muncul lembaran-lembaran tulisan taib, seperti misalnya Sahifah Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Lembaran yang di situ berupa riwayat Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas. Jadi intinya semua riwayat itu tok. Beberapa hadis pokoknya dari jalur Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Demikian pula ada Sahifah Abi Zubair an Jabir, ada Sahifah Abi Kilabah dan seterusnya. Naam. Dan di masa tabi'in ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala merintahkan untuk sunnah-sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi, mulai dikumpulkan dan ditulis. Maka kemudian mulai tersebar. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dan itu di akhir-akhir masa tabi'in, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi mulai ada tadwinus sunan, mulai ditulis, dituangkan sunnah-sunnah Nabi, mulai dikumpulkan, itu pada masa apa?
pada masa akhir-akhir tabi'in. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, haddatsa fi awakhir asr tabi'in tadwinul athari wa tabwibul akhbar. Lam antashara al-ulama fil amsar. Terjadi di akhir-akhir masa tabi'in, ya, pengumpulan athar-athar dan pembuatan bab-bab tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para ulama mulai tersebar di penjuru-penjuru negeri. Nah, ulama yang pertama kali menulis, mengumpulkan riwayat seperti ini, ikhwan, dalam bentuk karangan, dalam bentuk kitab, dikatakan oleh beliau, fa awwalu man jama'a dzalika Ar-Rabi' ibnu Subaih. Yang pertama kali mengumpulkan dalam bentuk musannaf, dalam bentuk karangan, yaitu Ar-Rabi' bin Subaih Al-Basri, yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramah Hurmuzi, awwalu man sannafa bil Basrah, secara khusus, sehingga lebih lebih valid, akhwan. Karena kalau kita katakan yang pertama kali mengarang secara umum, wallahu a'lam, tapi yang diketahui mengarang kitab hadis pertama kali di kota Basrah siapa? Ar-Rabi' bin Subaih Al-Basri. Di mana mereka mengarang, mengumpulkan kitab, akhwan, pada bab sendiri-sendiri, mulai dibikin bab. Apakah berdasarkan hukum atau berdasarkan apa? Berdasarkan tingkatan-tingkatan perawinya. Dan di sana juga ada yang pertama kali mengarang kitab di kota Mekkah. Awal man sanafa fi Makkah, dan bahkan Ar-Ramah Hurmuzi mengatakan dia yang pertama kali secara umum mengarang kitab hadis, yaitu Ibnu Jurayj. Namanya Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Sebagian, ya kawan, seperti Ar-Ramah Hurmuzi mengatakan dialah yang pertama kali membuat karangan tentang hadis. Juga di kota Syam mengarang Imam Abu Amr Al-Auza'i, Abdurrahman ibnu Amr, dan seterusnya. Kemudian para ulama mulai di akhir-akhir masa tabi'in ini, mereka membuat karangan demi karangan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di Madinah muncul Imam Malik rahimahullahu taala. Taib mengarang dengan kitab beliau yang masyhur Al-Muwatta. Sehingga di masa awal dari kitab-kitab tersebut yang terjaga, dari sekian banyak kitab, karena Imam Malik beliau wafat tahun 179. Demikian kalau Ar-Rabi' bin Subaih 157. Sedangkan Ibnu Jurayj meninggalnya tahun 150. Baik. Kalau kita perhatikan Imam Malik wafat tahun 179. Beliau masih di akhir-akhir. Baik. Beliau kategorinya atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Beliau mengarang Al-Muwatta yang kemudian terjaga sampai sekarang. Sedangkan yang lainnya dari Muwatta yang dikarang pada masa itu, kita tidak mendapati kitab-kitab tersebut saat ini. Dan itu keberkahan, kawan. Allah Subhanahu wa taala jaga. Kemudian setelah generasi ini, setelah generasi ini disusul oleh generasi berikutnya. Terus demikian. Bermunculan para a'immatul hadis.
Taib. Imam Syafi'i, kemudian setelahnya Imam Ahmad. Kalau dari imam madhab urut-urutannya yang paling awal, yang paling tua dari imam madhab juga imam hadis, kawan. Adapun Hanifah enggak masuk dalam pembahasan kita karena dia sangat lemah dari ilmu hadis. Imam Malik, kemudian tingkatan di bawahnya dari sisi umur Imam Syafi'i, kemudian baru Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Baik. Dan terus berkembang penulisan-penulisan hadis sampai apa? Pada masa-masa para musannifin yang puncaknya di karangnya Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kemudian terjadi ijma' di kalangan para ulama bahwasanya Sahih Bukhari dan Muslim merupakan kitab karangan manusia yang paling sahih. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini yang berkaitan dengan ilmu ar-riwayat, ilmu dalam periwayatan. Mereka nulis, mereka menghafal, nulis, disampaikan. Adapun berkaitan dengan ilmu dirayat, ilmu dirayatul hadis, yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Bagaimana mengenal perawi, berarti masuk di dalamnya jarh wa ta'dil. Demikian pula bagaimana mengetahui keadaan suatu hadis dhaif atau sahih dan seterusnya. Maka ini juga mengalami tahapan demi tahapan, ya kawan. Baik. Muncul karangan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dikenal kemudian dengan kaidah ilmu mustalah. Pertama kali diketahui pada pertengahan abad keempat dengan dikarangnya kitab Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i oleh Imam Ar-Ramah-Hurmuzi. Sehingga beliau dikatakan adalah yang pertama kali menulis kitab tentang apa? Mustalahil hadis. Sebagai disebutkan dalam kitab kita ini, Imam Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau wafat tahun 360. Maka dikatakan kan ini di pertengahan abad ke-4. Wafatnya tahun 360 Hijriah. Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi ini yang beliau lakukan dengan kitabnya ini, beliau mengarang kitab mengumpulkan kaidah-kaidah yang tercerai-berai dari berbagai macam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelumnya. Kalau ulama sebelumnya tidak mengumpulkan kaidah-kaidah. Kemudian dari kaidah-kaidah yang terdapat di berbagai tulisan, beliau kumpulkan. Baik. Maka para a'immah hampir sepakat untuk mengatakan huwa awwalu kitabin sunnifa fi ulumil hadis fi ghalibidz dhann. Itu adalah kitab pertama yang dikarang berkaitan dengan ilmu hadis, yaitu maksudnya mustalah hadis pada dugaan yang paling kuatnya. Ini juga kehati-hatian dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menggunakan istilah, dalam menggunakan kalimat. Kenapa? Karena kita dasarnya hanya dugaan yang kuat saja untuk memastikan, karena bisa saja di sana ada yang mengarang tapi karangannya tidak terkenal, bisa saja. Ini taharinya para ulama dalam membuat kalimat. Kita jadi teringat dalam permasalahan ilmu usulul fiqh. Kalau ilmu mustalah al-hadis yang pertama kali sebagai apa? Sebagai benih untuk kemudian muncul berbagai macam kitab-kitab lainnya, akhwan. Tadi kitab karangan siapa? Karangan siapa tadi, Bapak? Abu Muhammad Sayyid Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Kitabnya namanya apa? Kitabnya namanya apa? Abdurrahman Riau Aceh.
Al-Muhadditsul Fasil. Masyhurnya ini Al-Muhadditsul Fasil. Kalau mau diteruskan Al-Muhadditsul Fasil bainar rawi wal wa'i. Adapun kalau ilmu usulul fikih, nah kitab yang pertama kali menjadi benih untuk kemudian muncul kitab-kitab usul fikih yang lain apa? Hudzaifah. Kitab Ar-Risalah. Taib kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Kemudian setelah kitab ini akhwan, Imam Al-Hakim rahimahullahu taala mengarang kitab lebih lengkap lagi. Beliau wafat tahun 405. Imam Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi, yang dikenal dengan Al-Hakim, pengarang kitab Mustadrak. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi, jangan dibiarkan termengu saja, dicatat. Wafat pada tahun 405 Hijriah. Kitab beliau judulnya Ma'rifatu Ulumil Hadits. Ma'rifatu Ulumil Hadits. Nah, kitab ini lebih luas dan lebih detail dibandingkan kitab sebelumnya, dan demikianlah para ulama akhwan saling melengkapi. Kitab sebelumnya tentunya yang namanya mengawali masih banyak kekurangan, tapi cukup Imam Ar-Ramah-Hurmuzi memiliki keutamaan di mana beliau mengawali menjadi apa? Yang membuka pintu. Kemudian yang setelahnya tinggal apa? Meneruskan jalannya. Jalannya semakin diperbagus, jalannya semakin diperluas. Demikian. Nah, dalam apa? Tingkatan berkembangnya suatu karangan. Baik. Nah, setelah itu disusul para ulama berikutnya, dan sampailah ikhwan pada kitab yang masyhur, yaitu yang dikarang oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Baik. Kitab Ibnu Shalah dalam ilmu hadis yang kemudian apa? Menjadi rujukan para a'immah setelahnya, dan ada yang mensyarah, ada yang mengubahnya menjadi bait-bait syair, ada yang membuat catatan aqidah dan seterusnya. Adapun Imam Ibnu Shalah, beliau namanya Abu Amr Utsman Ibnu Shalah. Abu Amr Utsman Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Nisbahnya akan cukup sulit, yaitu Syahrazuri. Syahrazuri, nisbah ke tempatnya. Taib. Yang wafat tahun 643, di mana beliau kumpulkan dari kalangan kitab para imam sebelumnya, menjadi kitab yang masyhur, Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Apa judulnya? Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Kalau tadi kitabnya Al-Hakim namanya apa? Ahmad? Luput. Apa kitab Al-Hakim Muhammad? Aceh? Baik, ahsanta. Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kalau kitabnya Ibnu Shalah namanya Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Nah, kitab ini yang kemudian diolah oleh para ulama-ulama yang datang setelahnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, Imam Al-Iraqi,
As-Suyuti dan yang lainnya membuat alfiyah dalam bait-bait syair yang mengacu kepada kitab Ibnu Salah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian muncul juga yang masyhur Ikhtisar Ulumil Hadis, untuk apa, meringkas bagi para pemula yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Nah, ini ringkasan ikhwan tentang apa? Tahapan-tahapan, sehingga tergambar bagaimana para ulama mereka apa? Mengarang kitab-kitab tentang ilmu riwayat maupun ilmu dirayat dalam ilmu hadis. Baik. Nah, berikutnya setelah kita tahu akhwan pembahasan umum tentang ilmu riwayat dan ilmu dirayat, dalam hadis itu ada istilah yang namanya sanad dan matan. Sanad itu apa? Dikatakan as-sanad huwa silsilatur ruwah al-musilah ilal matan. Silsilah para perawi yang menyampaikan kepada matan hadis, itu namanya sanad. Tayyib an fulan, an allan, dan seterusnya. Awil ikhbar an tariqil matan, atau juga sanad diungkapkan dengan pengertian lain, yaitu al ikhbar an tariqil matan, pengkhabaran tentang jalannya matan. Dari perawi untuk sampai ke matan itu jalannya bagaimana, itulah sanad. Sedangkan al-matnu huwa alfadul hadits allati yaqumu bihal makna. Nah, matan adalah lafaz-lafaz hadisnya yang dengannya makna bisa tegak. Karena inti yang diinginkan ya matannya. Perawi dan sanad itu hanya sekedar jalan untuk bisa sampai ke matan. Waqala ba'duhum, sebagian ulama mengungkapkan matan adalah huwa mantaha ilaihi ghayatus sanati minal kalam. Mantaha ilaihi ghayatus sanadi minal kalam, yaitu perkara yang akhir dari sanad itu berhenti padanya, yang berupa perkataan. Jadi sanad itu berhenti sampai mana? Yang berupa perkataan, itulah matan. Akhir dari sanad itulah matan, itu mudahnya. Nah, akhir dari sanad itulah matan. Tapi pengertian yang pertama lebih mudah bagi para pemula. Intinya matan adalah alfadul hadits allati yaqumu bihal makna. Lafaz hadisnya itulah matan. Sedangkan sanad itu adalah silsilah para perawi untuk bisa sampai ke